Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, kita akan disegarkan oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari dan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami sampai saat ini. Sebelum kami melakukan berbagai kegiatan kami mohon pimpinan Tuhan dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau membuka hati dan pikiran kami sehingga kami mampu mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Renungan Harian HKBP Taman Mini Sabtu 22 Oktober 2022 tertulis dari kitab Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kerinduan akan firman Tuhan harus menjadi gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengetahui rahasia hidup menurut perintahnya, maka kita akan merasa rugi jika kita tidak mendengarkan, menghayati perintah Tuhan dalam hidup ini. Mari kita lihat bagian dari Alkitab yaitu Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan 11 yang mengatakan adalah satu keuntungan dan kebahagiaan yang mendapatkan jika kita hidup menurut firman-Nya. Hidup umat Tuhan yang bergantung kepada firman-Nya akan mendapatkan kesegaran setiap waktu. Walau terkadang keadaan hidup kita tak seperti yang kita bayangkan, tak seperti yang kita harapkan, tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya, maka firman akan memberikan kita kesegaran. Firman akan memberikan kita kekuatan yang baru yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Dengan kekuatan itu kita dapat menghadapi setiap masalah dan mampu menjalankan kehidupan ini dan berani sehingga kita boleh menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Hikmat dari Tuhan akan mengalir ketika kita menghadapi problema hidup. Hikmat yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini kepada kita, yang hanya dapat kita peroleh dari Tuhan, sumber hikmat itu sendiri. Sehingga segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Boleh kita baca juga dalam kitab Filipi 4 ayat 13. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Maka melalui firman-Nya, Dia menghibur dan memberikan sukacita bagi kita. Di dalam keadaan yang membuat kita tidak nyaman, kita boleh berpikir jernih. Firman-Nya membuat kita dapat melihat terang walaupun kita diperhadapkan dengan pergumulan. Dia akan membuat kita bersukacita dengan segala sesuatu yang terjadi. Dia akan membuat kita bergirang atas Dia, apapun yang kita hadapi. Dia tidak akan membuat kita bersedih. Dia tidak akan membiarkan kita terus berwajah muram dan bersungut-sungut. Tetapi adalah lebih baik ketika kita bersyukur dan bersukacita menjalankan kehidupan ini. Maka berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Boleh kita lihat dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Itulah gambaran seseorang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan yang mencari Dia
dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini ya Bapa. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Rindu menjadi pelaku firman Tuhan. Karena firman-Mu menjadi kekuatan, memberi kesegaran dan penghiburan bagi kami. Satu hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah kami. Dan kami bawakan jemaat-Mu dari week 1 sampai dengan week 10. Tuhan memberkati mereka. Di dalam pergumulan bantulah mereka. Juga jemaat yang dalam sakit Engkau beri kekuatan agar mereka boleh melewati masa-masa sulit dan mereka memuji memuliakan Engkau. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Selamat menjalankan kehidupan hari ini, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.